Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu materi baru, pertemuan pertama pada KD 3.2. Untuk batasan materi untuk hari ini yaitu konsep SPLTV, kemudian memodelkan atau menyusun permasalahan kehidupan sehari-hari ke bentuk SPLTV. Yang pertama, konsep SPLTV. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah kumpulan persamaan yang terdiri atas 3 variabel. Bentuk umumnya yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Kemudian persamaan ketiga A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, ABC ini kita katakan dengan koefisien X, Y, Z. Ini maaf ya, ini Z maksudnya. X, Y, Z itu kita katakan sebagai variabel dan D itu kita katakan sebagai konstanta. Nah, untuk koefisien ini itu bisa disebut sebagai bilangan atau angka yang menempel pada variabel. Kenapa menempel pada variabel? Karena dia terletak di depan variabel. Misal A1X ini kan A di depan si X-nya. Jadi untuk koefisien dari X itu adalah A1, koefisien dari Y itu adalah B1, begitu seterusnya. Dan konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri atau yang tidak memiliki variabel. Kita lanjut. Selanjutnya contoh dan bukan contoh dari SPLTV. Yang pertama, contoh SPLTV. Di sini ada 3 buah persamaan. 3x tambah 2x tambah 2z sama dengan 18. 3x tambah 2y tambah 2z sama dengan 18. 4x tambah 3y kurang 5z sama dengan 17. 2x kurang y ditambah z sama dengan 7. Kenapa ini termasuk ke dalam contoh SPLTV? Karena dia memiliki 3 variabel dan dia merupakan kumpulan dari persamaan linear 3 variabel seperti definisi dari konsep SPLTV tadi. Definisi dari SPLTV. Nah, dan juga kenapa dikatakan linear? Karena pangkat tertinggi dari variabel yang ada adalah 1. 3x ini pangkatnya 1, nggak terlihat tapi ya nggak ditulis satunya. 2y ini juga pangkatnya 1, begitu seterusnya. Dan untuk contoh kedua ini juga bisa dikatakan sebagai SPLTV. Kenapa? Karena dia merupakan kumpulan dari persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk yang persamaan ketiga yang 2x kurang z sama dengan 4 ini, itu kenapa cuma 2 Bu variabelnya? Nah, sebenarnya variabelnya itu 3, ada y-nya juga, tetapi koefisien yang mengikuti variabel x itu adalah 0. Jadinya 0 dikali y sama dengan 0, jadi dia nggak usah ditulis nolnya. Nah, tapi dia tetap bisa kita selesaikan dengan SPLTV ini. Selanjutnya, bukan contoh dari SPLTV adalah sebagai berikut. Dia nggak bisa dikatakan sebagai SPLTV karena dia pangkat tertingginya adalah 2. Kalau pangkatnya itu 2, itu udah termasuk ke persamaan kuadrat. Meskipun dia terdiri dari 3 variabel dan merupakan sebuah kumpulan persamaan, tapi dia pangkat tertingginya 2, makanya dia nggak termasuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi ciri-ciri dari SPLTV ini adalah terdiri dari 3 variabel, memiliki pangkat tertinggi adalah 1, dan dia persamaannya lebih dari 1. Oke, kita lanjut.
Penyelesaian SPLTV itu ada 5. Yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga gabungan, dan yang keempat determinan. Selanjutnya ada Gauss-Jordan. Nah, waktu SMP dulu, kelas 8 kalau ibu nggak salah ya, itu Ananda semua sudah mempelajari metode eliminasi, substitusi, gabungan, dan metode grafik satu lagi. Tapi untuk sekarangnya SPLTV ini, dulu di SMP itu Ananda mempelajari sistem persama linear 2 variabel. Itu aja bedanya. Dulu 2 variabelnya, sekarang 3. Nah, kalau untuk SPLTV ini ada metode penyelesaian 2 lagi, determinan dan Gauss-Jordan. Tetapi kita fokuskan untuk mencapai 4 saja dulu, yang eliminasi, substitusi, gabungan, dan determinan. Nah, determinan ini terbagi lagi menjadi 2. Tapi itu nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menyusun atau memodelkan SPLTV. Contoh pertama, pada sebuah bazar sembako terdapat 3 paket yang dijual dengan rincian sebagai berikut. Paket 1 terdiri dari 1 kilo beras, 2 liter minyak goreng, dan 2 kilo gula pasir. Harga paket 1 adalah 36.000. Paket 2 terdiri atas 2 kilo beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilo gula pasir. Harga paket 2 adalah 35.000. Paket 3 terdiri atas 1 kilo beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kilo gula. Harga paketnya adalah 37.000. Sekarang kita misalkan beras sebagai X, minyak sebagai Y, dan gula sebagai Z. Persamaan 1 itu menjadi X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 36.000. Kenapa bisa seperti ini? Tadi paket satunya terdiri dari 1 kilo beras. 1 kilo beras, berasnya tadi kita misalkan sebagai X, berarti dia 1X. Kalau 1X, satunya nggak perlu ditulis. Terus dia terdiri dari 2 liter minyak goreng. Minyak goreng tadi Y, berarti 2 liter minyak goreng jadinya 2Y. Dia juga terdiri dari 2 kilo gula. Gula tadi itu Z, jadinya 2Z. Total harganya 36.000. Jadinya persamaan 1 adalah X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 36.000. Begitu juga untuk persamaan 2 dan 3. Kita masuk contoh kedua, yaitu diketahui keliling segitiga adalah 70 cm. Panjang AC adalah 2 cm lebih panjang dari AB. Panjang BC adalah 6 cm kurang dari panjang AC. Nah, tentukanlah hubungan panjang sisi-sisi segitiga ABC tersebut menggunakan variabel X, Y, Z. Kita misalkan panjang AB itu sebagai X, panjang BC itu sebagai Y, dan panjang AC sebagai Z. Tadi diketahui keliling ABC adalah 70, maka modelnya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 70. Kenapa seperti ini? Rumus dari keliling segitiga itu adalah menjumlahkan seluruh sisinya. Sisi 1 tambah sisi 2 ditambah sisi 3. Nah, sekarang sisinya kita misalkan X, Y, Z, makanya dia X tambah Y tambah Z sama dengan 70. Nah, selanjutnya panjang AC adalah 2 cm lebih panjang dari AB. Panjang AC tadi kita misalkan sebagai Z. Jadinya Z sama dengan X tambah 2. Kenapa X tambah 2? Panjang AB itu tadi kita misalkan sebagai X. Ditambah 2 karena dia 2 cm lebih panjang dari AB. Sehingga kita sederhanakan menjadi Z dikurang X sama dengan 2. X-nya kita pindah ke kiri, jadinya tanda negatif ya. Selanjutnya panjang BC adalah 6 cm kurang dari panjang AC. Tadi panjang BC kita misalkan sebagai Y. Y sama dengan Z dikurang 6. Kenapa Z dikurang 6? Tadi panjang AC kita misalkan sebagai Z kan. Nah, kenapa kurang 6? Karena panjang BC itu kurang dari AC. Makanya Y sama dengan Z kurang 6. Sehingga kita sederhanakan menjadi
Maaf ya, ini Y maksudnya. Y kurang Z sama dengan negatif 6. Ini Y kurang Z sama dengan negatif 6. Contoh ketiga yaitu sebuah toko alat tulis menyediakan spidol aneka warna, di mana perbandingan antara banyak spidol biru dan spidol merah adalah 3:4. Perbandingan antara banyak spidol biru dan kuning adalah 4:5. Dan jumlah ketiga jenis spidol tersebut adalah 430 buah. Jika X menyatakan banyak spidol biru, Y menyatakan banyak spidol merah, dan Z menyatakan banyak spidol kuning, SPLTV yang menyatakan hubungan ketiga jenis spidol adalah spidol biru X, spidol merah Y, spidol kuning Z. Yang pertama, perbandingan spidol biru dan merah adalah 3:4. Maka model matematikanya menjadi X sama dengan 3/4 Y. X-nya spidol biru, Y-nya spidol merah. Artinya X adalah atau X sama dengan 3/4 dari spidol merah. Selanjutnya, perbandingan antara banyak spidol biru dan kuning adalah 4:5. Maka model matematikanya menjadi X sama dengan 4/5 Z. Ini Z ya, maaf ibu salah. Ini Z. X sama dengan 4/5 Z. Jadi artinya spidol biru itu banyaknya 4/5 dari si spidol kuning. Sehingga jumlah ketiga jenis spidol tadi diketahui 430 buah. Kita modelkan menjadi X tambah Y tambah Z sama dengan 430. Hanya seperti itu saja ya cara memodelkan matematika, memodelkan persamaan linear 3 variabel. Nah, yang penting kalau untuk memodelkan atau menyusun SPLTV ini, kita paham dari info-info atau informasi-informasi yang terkandung dalam cerita. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk memperdalam materi, oke, kita kesimpulannya dulu ya. Kesimpulannya, SPLTV itu nggak jauh beda dari SPLDV yang sudah dipelajari di SMP dulu. Hanya saja ini 3 variabelnya. Kalau yang di SMP dulu itu 2 variabel. Dan metode yang digunakan di SPLTV ini ada 5. Kita fokuskan nanti 4 aja. Yang eliminasi, substitusi, gabungan, dan metode determinan. Yang Gauss-Jordan itu kalau cukup waktunya kita pelajari ya. Untuk memperdalam materi, nanti Ananda baca atau pahami bukunya halaman 43. Kemudian video ibu silakan diringkas, silakan dicatat. Dan kerjakan uji kompetensi 2.1 halaman 55 nomor 1AB dan 2AB. Kerjakan di buku catatan. Sekian pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.